Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Vega dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, kelas A. Di sini saya akan menjawab beberapa soalan mengenai UAS, birokrasi, dan governansi publik. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu eh, praktek governansi di Indonesia dengan dari aspek mindset and culture set dengan ditandai tidak inovatif atau tidak memiliki semangat berubah. Jelaskan maksudnya. Baik, saya akan menjawabnya. Baik, dalam praktik di Indonesia sendiri dari segi mindset dan culture reset, di mana bisa kita lihat contohnya seperti hierarki yang masih kuat, di mana banyak organisasi di Indonesia yang masih menerapi struktur hierarki yang sangat kuat, sehingga keputusan dan inisiatif itu diambil dari puncak tertinggi hierarki, di mana hal ini mungkin saja menjadi penghambat bagi tim yang berada di level rendah untuk memberi kreativitas dan inovasi yang baru. Kemudian yang kedua, adanya budaya ketakutan dan akan kegagalan. Banyak sekali organisasi yang beberapa orang di dalamnya memiliki budaya ketakutan akan kegagalan, sehingga mereka menjadi tidak kreativitas karena takut akan mengambil risiko, dan sehingga mereka tidak bisa dan tidak ada keberanian dalam mengambil hal-hal yang baru. Nah, ini juga menjadi penghambat inovasi bagi mereka yang ingin mencoba hal-hal yang baru. Kemudian adanya budaya yang sering menunggu pemerintah. Budaya di mana orang-orang cenderung untuk menunggu perintah atau instruksi dari atasan untuk bertindak mendapatkan hal yang baru. Ini sama saja mereka tidak ingin berubah, mereka tidak ingin memberikan ide-ide baru, inovasi yang baru terhadap kinerja mereka sendiri maupun di tingkat kelompok ataupun di tingkat individu. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah konteks governansi dari aspek organisasi menekankan pada birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Nah, bagaimana praktiknya di Indonesia dan apa hal yang harus kita lakukan agar terjadi perubahan? Untuk menjawab yang kedua, pada dasarnya konteks governansi dan birokrasi yang ada di Indonesia ini masih ada kelemahannya, terutama pada kasus ketidakadilan, korupsi, nepotisme, serta kolusi. Kedua, masih adanya data-data yang tidak transparansi. Yang ketiga, adanya kepemimpinan dan integritas yang masih lemah, di mana masih banyak kepemimpinan yang tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, upaya yang bisa dilakukan dalam hal tersebut ialah adanya reformasi struktural, merombak struktur birokrasi untuk membuatnya lebih responsif, efisien, dan efektif. Kedua, adanya transparansi. Di Indonesia juga melakukan transparansi tersebut dengan menguatkan undang-undang tentang kebebasan informasi. Kemudian peningkatan kapasitas dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sehingga memperbaiki kinerja para pemberi layanan kepada masyarakat. Terus ada juga pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini melibatkan masyarakat dalam proses mengambil keputusan atau memberikan umpan balik evaluasi terhadap kinerja pemberi layanan, sehingga bisa memberikan motivasi ke depannya untuk perbaikan sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian ada penerapan teknologi, memanfaatkan teknologi informasi yang sebaik mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Kemudian ada juga yang pengawasan dan akuntabilitas, di mana di sini kita memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan pemerintah itu kepada masyarakat adalah pelayanan terbaik, sehingga prinsip-prinsip akuntabilitas itu sendiri menjadi
lebih profesionalisme. Nah, itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.